dimakan sama Bang Oki dan Mpok Warung. Yang jawab salam penuh dengan semangat, insya Allah hidupnya makmur dan tahun ini bisa cari kesempatan pergi haji dan umroh. Amin. Yang gak jawab salam pun juga saya kasih pantun. Daun salam jalan-jalan ke Kalimalang. Yang tidak jawab salam, selesai acara ini sendalnya biar pada hilang. Pilih jawab atau gak jawab? Jawab, didoain makmur pergi haji dan umroh bayar. Ya, amin tuh. Amin. Coba sekali lagi, mudah-mudahan doanya dikabul, bisa berangkat haji dan umroh sekabul di pada kata. Amin. Yang sepi di masjid baru bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan warga Indonesia kalau dikejut dikasih pujian baru semangat. Enggak dikasih pujian biasanya tuh rada mau rada kagak. Itulah warga Indonesia. Tapi insya Allah khusus di Batak Gabang enggak seperti itu. Amin, gak jauh mengiringkan. Baik, sebelum saya lanjut kepada sesuatu yang sangat diharapkan penuh dengan rahmat dan maghfirullah, mari sama-sama kita baca sholawat sebentar. Mudah-mudahan dengan perantara sholawat kita dan nanti disambung dengan baca suratul Fatihah, mudah-mudahan masjid Batak Gabang ini benar-benar menjadi masjid yang makmur bangunannya, makmur pula isinya. Amin. Ya Rabbil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Peci bukan ciri santri, bukan pula yang pintar ngaji, tapi peci ciri lelaki yang berbakti pada Maha Suci ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Peci bukan ciri Pak Haji, bukan pula yang pintar ngaji, tapi peci ciri lelaki yang berbakti pada Maha Suci ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Jilbab bukan ciri santri, bukan pula yang pintar ngaji, tapi jilbab ciri istri yang berbakti pada Maha Suci ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Jilbab bukan ciri Bu Haji, bukan pula yang bisa ngaji, tapi jilbab ciri istri yang berbakti pada Maha Suci ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana
Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barakatuh wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablina la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'an Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas minal huda wal furqan. Al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para ustadz, para hajjah, dan juga kaum muslimin wal muslimat, khusus warga Jembatan Gambang yang alhamdulillah dalam kesempatan pagi ini yang hadir di masjid yang mulia ini, subhanallah, sampai 60.000 juta orang. Nol ini tentang berapa itu nggak tahu dah. Wabil khusus pengurus DKM Masjid Jamiatul Khair, Bapak Ustadz Jajang, kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, mudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Dan tak lupa pula yang saya hormati sesepuh kita, yaitu Bapak Haji Halim, kita doakan pula semoga beliau sesepuh kita sekaligus pembina di Yayasan Jamiatul Khair. Kita mendoakan mudah-mudahan beliau pun juga diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Dan saya hormati pula para bapak dan para ibu, mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tak lupa yang saya hormati para pemuda dan para wan. Ada para wan di sini ya? Ada gak kira-kira para wan? Karena ada pepatah mengatakan tak ada gadis yang tak retak. Pepatah zaman sekarang mengatakan begitu. Tak ada gadis yang tak retak. Apanya yang retak terhadap gadis? Ya tentulah biasanya tak retak itu kan Romihun kalau bahasa Sunda bilang. Tapi alhamdulillah gadis-gadis di Bagan Gambang gak ada yang retak semuanya. Semuanya mulus, insya Allah menjadi pemuda dan pemudi harapan bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan pagi sesudah subuh ini kita dapat hadir di tempat yang sungguh dan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan segala aktivitas kita dan amal soleh
selalu mendapat ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berhasil membawa kita sebagai umatnya litukhrijan nasa minal dhulumati ila nur, membawa kita sekaligus memerdekakan kita dari zaman yang penuh dengan kebiadaban hingga menuju zaman yang penuh dengan keberadaban. Tentunya kita pun pula berharap mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tadi saya sedikit mencoba masuk ke masjid jam 2:30 sholat di sini. Subhanallah, begitu masuk udah merasa kayak di Madinah, kayak sholat. Masya Allah, yang dulunya saya sholat di masjid ini persis seperti halnya bukan kayak di Madinah, tapi sekarang Allahu Akbar seperti halnya kerasa di Madinah. Ada jam dinding persis kayak di Mekah, yang menaranya tinggi, ada jam besar itu persis itu. Dan juga saya melihat mimbar, Allahu Akbar, udah kayak di Raudhah Madinah. Allahu Akbar, mudah-mudahan kita semua bisa pergi ke sana. Gabungnya kita membaca, doanya kabul beliau itu. Hadirin wal hadirat, sesuai dengan tema pada pagi hari ini saya diberikan tema oleh panitia, yaitu puasa. Orang yang berpuasa itu dirindukan oleh surga. Jadi surga yang merindukan kita. Orang yang berpuasa sebelum mengaku kepada yang lain, yang dimaksud orang berpuasa lalu orang tersebut dirindukan oleh surga. Pertanyaannya, puasa yang bentuknya bagaimana? Puasa yang hanya sekedar menahan makan dan minum saja, atau puasa yang selalu tidurnya habis subuh bangun maghrib? Apakah seperti itu? Atau mungkin jangan-jangan ada yang seperti itu. Puasa sahur tidurnya, sesudah sahur tidur, bangun-bangun sebelum maghrib. Ada yang kayak gitu? Ada nggak kira-kira? Mudah-mudahan nggak ada yang, karena memang semuanya itu luar biasa, luar biasa. Nah, hanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang akan dirindukan oleh surga. Lalu definisi-definisi, syarat-syarat, tata cara dalam Al-Quran sudah diberikan orang yang akan dirindukan benar oleh surga. Rindunya luar biasa ke surga. Yang bagaimana bentuknya? Yang bagaimana cirinya? Cirinya kita kaji sedikit dalam surah Al-Baqarah. Silakan dibuka ayat 185. Sedikit kita bicara tafsirnya. Mudah-mudahan selesai sampai 10 menit. Karena dari panitia itu jangan lama-lama, khawatir pengalaman yang pertama kuliah subuh apa itu lewat bubar semuanya. Mudah-mudahan sedikit. Silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 185. Pastinya sudah pada hafal itu. Kata Allah faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ayat ini diawali dengan huruf iya. Iya-nya ya huruf tidak. Saya mengajak untuk berpikir terhadap pengkajian Al-Quran. Iya-nya ya huruf tidak fungsinya untuk memanggil. Kalau bahasa Indonesia wahai, hai gitu. Iya-nya ya huruf tidak, biasanya ada huruf tidak pasti ada huruf mutnadanya yang dipanggil, yang dituju. Ya-nya ya tidak, huruf pemanggil yang dituju, yang dipanggil adanya. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dituju sebagai munadanya adalah yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini, yaitu orang yang beriman. Tuh, hai, berarti syarat pertama rindunya ke surga harus orang yang beriman. Satu syaratnya, beriman itu adalah mengikuti Allah dan mengikuti jejak Nabi
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut iman. Itu yang disebut iman. Dan pantas juga orang yang beriman itu dirindukan oleh surga. Kenapa demikian? Satu, dalam tafsir Jalalain dikatakan orang yang beriman itu hanya takut kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Intinya mereka yang beriman itu gak ribet, gak banyak keluh, gak banyak alasan. Dapat perintah sholat gak pakai alasan, Allahu Akbar, dilaksanakan. Dapat perintah puasa gak pakai alasan dan gak pakai ngeluh, langsung dikerjakan puasa. Datang perintah zakat nggak pakai alasan, nggak pakai ngeluh, nggak GPL, nggak pakai lawan, langsung dikerjakan zakat itu. Itu orang yang beriman. Tadi kan syairnya tuh orang yang beriman itu udah dikatakan. Peci bukan ciri santri, bukan ciri yang bisa ngaji, tapi peci ciri lelaki yang berbakti pada Maha Suci. Jilbab bukan ciri muhaji, bukan ciri yang bisa ngaji, tapi jilbab ciri istri yang berbakti pada Maha Suci. Itu orang yang beriman gak pakai alasan. Walaupun beralasnya, berpakaiannya penuh dengan syar'i dan islami, tapi dalam perintah Allah gak pakai alasan. Gak pakai alasan. Kira-kira di sini sholat tarawih ada yang beralasan apa tidak? Apalagi kalau imamnya lama. Masya Allah, itu imamnya lama. Udah dah, ntar aja dah tarawihnya, ntar kalau udah jam 3. Alasan. Perintah puasa Allahu Akbar. Besok puasa, puasa bikin lepas, bikin panas, capek kerja pun juga kulit lagi, manggul-manggul, capek, sepertinya gak kuat alasan. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah nggak pakai alasan dan gak ragu-ragu mengerjakan segala perintahnya Allah maupun larangannya Allah. Tuh, itu orang yang beriman. Makanya pantas orang yang berkomitmen terhadap perintah Allah, orang yang beriman kepada Allah dirindukan surga oleh Allah. Surga dirindui, rindu surga benar-benar. Surganya luar biasa ini. Tuh, makanya yang pertama syaratnya beriman kepada Allah dan mengerjakan yang orang yang beriman itu nggak pernah pakai alasan. Berbeda dengan hanya orang gelar Islam di KTP. Belum tentu yang beragama Islam beriman gak pakai alasan. Belum tentu, tapi yang beriman insya Allah sudah pasti dia Islam gak pakai alasan dan GPL gak pakai larangan, mengerjakan perintah dan juga larangannya. Itu satu. Lalu yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kalimatnya kutiba, telah kuwajibkan. Telah kuwajibkan di sini adalah fi'ilnya fi'il madhi majhul, yang artinya kalimat kerja yang pasif, yang benar-benar aktif, yang benar-benar aktif peka terhadap perintah Allah, bergegas segala perintah Allah itu. Nah, kutiba alaikumussyiyam, aku perintahkan kalian untuk berpuasa. Dapat perintah itu, orang yang beriman no problem akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tuh, yang pakai alasan, gak pakai alasan, gak banyak alasan. Nah, makanya ciri orang yang banyak alasan biasanya agak kurang berkomitmen, agak kurang berkomitmen. Untuk cari ciri-ciri orang yang kuat berkomitmen, untuk diajak bergabung dalam organisasi apapun bentuknya, untuk diajak bergabung dalam situasi apapun, untuk menggalang sesuatu apapun, cari lihat di masjid waktu subuhnya berkomitmen atau tidak dia menjaga subuh berjamaahnya. Kalau dia berkomitmen, insya Allah dia akan membaguskan, menjayakan organisasi apa yang sudah tergabung dalam sesuatu, dalam membangunnya itu akan baik. Tuh, lihat orangnya. Kalau pengen lihat orang benar-benar bagus kerjanya, dilihat orang
bagus komitmennya. Lihat sholat, enggak yang jawab. Lihat sholat, semua kompak. Lihat sholat, nggak pakai GPL, nggak pakai alasan sholat, nggak pakai alasan sholat. Tuh orang yang berkomitmen. Nah, kalau ada orang yang tidak berkomitmen, tinggal lihat saja. Subuhnya sebulan 2 kali, Jumat setahun sekali, persis kayak sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tuh, cari orang yang berkomitmen, itu letaknya. Al-Quran surah Al-Baqarah menggambarkan dan menjelaskan sedetail-detail mungkin. Kalau kita sedikit jalur ke yang lain, kutiba alaikumus siang, dia mau melakukan sholat dengan iman dan takwa, maka berapa ini? Ya, lanjutin. Maka orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan karena mengharapkan ridho dari Allah, maka pasti Allah akan membahagiakan dia di dunia dan akhirat. Karena memang hal ini sudah dijanjikan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata baginda kita? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dzambihi dogernya itu menyambung dengan kalimat dzambihi. Artinya man shoma, barang siapa yang berpuasa, yang puasanya itu nggak pakai alasan, yang puasanya itu GPL, nggak pakai lama. Arti nggak pakai lama itu selalu menjaga hal-hal yang haram, apalagi hal-hal yang subhan. Itu yang disebut GPL menurut saya itu. Dan juga puasanya man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, karena mengharapkan ridho kepada Allah, berdasarkan iman hanya kepada Allah, maka pasti Allah akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu, dan yang lalu, dan seterusnya dari awal balik. Ghufira lahu, kalimat ghufira lahu fi'il madhi juga. Arti fi'il madhi itu dari awal balik dia sudah melakukan dosa dan terdapat dosa jelas di pandangan Allah, sampai sekarang dia melakukan dosa, maka pasti di saat itu dia akan diampuni oleh Allah dosa. Amin ya rabbal alamin. Asalkan GPL, tanpa banyak alasan melakukan puasanya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Itu kan dzambihi-nya, dzambihi ada artinya imbuhan kalau bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab ada domir, hi-nya itu nyambung kepada dzambihi, berarti hanya pelakunya saja yang akan mendapat ampunan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya saja, saudaranya ya bakalan dapat diampuni. Saudaranya yang lain, anak kandungnya yang lain belum tentu akan mendapatkan dosanya dia. Pelakunya. Tuh, kita lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba, ayat yang saya barusan baca, kama kutiba dan sampai seterusnya, itu menjadi alasan. Barang siapa yang mempunyai alasan, seolah kayak gitu, barang siapa yang beralasan untuk menjalankan perintah Allah, yaitu puasa di bulan Ramadan, karena memang banyak sekali alasan dalam melaksanakan perintah di bulan Ramadan, ini alasannya yang akan dijawab pada mereka nanti yang akan datang generasinya. Apa alasan dari Allah? Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana aku telah mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan umat-umat yang terdahulu pun sudah aku wajibkan. Artinya umat yang dulu pun sama melakukan puasa di bulan Ramadan dan juga mendapatkan musibah, mendapatkan alasan, baik itu alasannya berupa musibah, baik itu alasannya berupa uzur usia lanjut, baik itu beralasannya dan lain-lain alasannya itu sudah ada zaman dulu. Bayangkan zaman dulu itu sambil berperang Badar di waktu bulan puasa. Bayangkan
Persediaan sangat nipis menurut sejarah itu. Persediaan sangat menipis dan warga orang yang berperang sangat banyak. Persediaan menipis, tapi mereka dengan penuh keyakinan kepada Allah atas segala perintah Rasulullah SAW juga berperang saat itu di bulan Ramadan, berpuasa saat itu berperang, maka Allah akan memberikan dan menjamin segala kebutuhan hidupnya. Ternyata benar. Artinya zaman dulu melakukan puasa di bulan Ramadan mendapat ujian seperti itu sambil berperang. Kalau kita sebedanya, kita pun juga sama berperang, cuma beda ikut saja. Kalau zaman dulu puasa sambil berperang, kalau kita berpuasa sambil perang corona. Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Ditambah lagi kita berperang mata. Kalau keluar rumah pasti ada hal-hal yang sangat haram. Dilihat saya, nggak dilihat juga lebih sayang. Lebih bagus lebih bagus dilihat. Kalau merokok, apa kalian kalau menaik kendaraan? Masya Allah, ini dia. Nah, zaman dulu kawan kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana umat terdahulu pun juga aku perintahkan berpuasa dan mereka berpuasa dan juga mendapatkan ujian sebagaimana yang setiap hari kita lakukan mendapat ujian. Tuh, jadi mau alasan apa lagi kita? Mau alasan apa lagi untuk tidak berpuasa? Allah itu sudah memberikan contohnya. Kalau kalian mendapatkan ujian itu zaman dulu lebih parah ujiannya. Jangan teman-teman jadi kuliah, aduh Ustaz maaf saya nggak puasa ini di depan Ustaz ya. Jangan kuliah bangunan, aduh jangan seperti itu. Sayang luar biasa orang yang mendapatkan di bulan Ramadan tapi nggak memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Allah Akbar sayang. Bahkan menurut Nabi Muhammad SAW, seandainya saja umatmu lebih dan sangat tahu keutamaan di dalam bulan Ramadan, pasti mereka akan beranggapan dan menginginkan satu tahun penuh selalu bulan Ramadan. Tuh, kalau seandainya tahu. Dan bahkan itu udah masuk ke malam ke hari 21 ya. 20. Artinya fase terakhir kita ini. Kesempatan cuma 10 hari lagi kita ini untuk bisa dan mampukah kita dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin di antara kalian semua yang hadir tidak ada satupun yang bersih dari dosa. Ada nggak yang nggak punya dosa? Nah, ini ada. Ini punya dosa nggak ya? Saya yakin sekalipun dia itu gemar kepada masjid, tapi pasti yang namanya dosa punya. Nah, ini kesempatan yang sangat baik dan sangat luar biasa baik. Maka jadikanlah Ramadan benar-benar agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah cita-cita kita Rabbana atina sama-sama fid hasanah wa fil hasanah wa qina, itulah cita-cita kita kan? Bagaimana akan diraih cita-cita tersebut? Kalau dalam dapat kesempatan bulan Ramadan tidak digunakan sebaik-baik mungkin, puasa iya, tapi sholat tidak. Nah, itu yang kurang bagus. Aku sebaiknya sholatnya bagus, tapi puasanya nggak pernah. Aku sebaliknya, sholatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya bagus. Ngomongin orang tiap malam dan tiap hari, 24 jam lagi. Insya Allah semua nggak ada. Nggak ada. Semuanya tuh mendengarkan tausiah, semuanya mendengarkan itu semua. Tapi nggak tahu sesudah ini setelah saya bilang karena pelakunya dia soalnya dia tuh sekali bagus diomong gitu sesudah pulang. Nah, itu dia. Makanya dalam kesempatan pagi hari ini saya mengajak khusus pribadi saya dan umumnya para hadirin yang hadir di masjid ini, mari kita sama-sama semaksimal mungkin mengindahkan di bulan Ramadan ini dengan penuh dan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia. Jadi syaratnya untuk mendapatkan atau surga rindu kepada kita, surganya yang rindu kepada kita, syaratnya tadi beriman kepada Allah. Beriman yang gak pakai banyak alasan.
Ya, sekali lagi imannya benar-benar iman, bukan iman namanya, tapi di luar momon, bukan seperti itu. Imannya benar-benar gak pakai alasan, semuanya kompak. Imannya benar-benar gak dipakai, gak pakai. Nah, yang dimaksud iman gak alasan adalah jalankan sebaik-baik mungkin. Itu baru namanya akan dirindukan surga. Yang kedua mau berpuasa. Dalam puasa itu tuh, di dalam tubuh kalimat puasa itu ada man qoma Ramadan. Artinya man qoma Ramadan itu dia bertegak melaksanakan atau mengindahkan Ramadan. Arti mengindahkan Ramadan itu benar-benar aktivitas yang bermanfaat dilakukan. Sholat sunnahnya, sholat tahajudnya, di siang hari dia beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena Allah. Maka dianjurkan oleh Nabi untuk melakukan aktivitas di pagi hari, harusnya diawali dengan baca bismillah sebanyak. Dalam kitab hikmah, kalau orang ingin beraktivitas, melangkah pertama kali yaitu kaki kanan sebelum keluar pintu pertama kita langkahkan kaki kanan, Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 7 kali. Dalam kitab hikmah itu Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim sampai 7 kali, barulah kita melangkah kaki kanan yang keluar di pintu depan sambil mengucap Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Insyaallah saat itu sepanjang hari itu sampai dengan malam akan diberikan apa yang menurut kita butuh. Apa yang menurut kita butuh, bayangkan. Yang menurut kita butuh, dalam hati pasti kita tahu kan apa kebutuhan kita selama ini, setiap hari ini. Karena memang Allah Maha tahu akan Allah cukupkan. Artinya kita sudah bertawakal, menanamkan tawakal hanya kepada Allah. Sebab orang yang bertawakal artinya orang yang membaca yang tadi barusan, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang yang bertawakal, siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, dalam artian keluar rumah pintu pertama dia melakukan hal yang barusan saya sebutkan, insya Allah bahwa hasbuh, dia akan dicukupkan kebutuhannya. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama, mudah-mudahan itu yang kedua, mudah-mudahan semua bisa ya. Itu yang kedua. Yang terakhir kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Enggak pakai alasan, insyaallah kalau tiga-tiganya ini dilakukan dengan baik sebaik-baiknya, maka la'allakum tattaqun, tujuannya pasti kalian akan menjadi hamba Allah yang diakui ketakwaannya, hamba Allah yang diakui keimanannya, hamba Allah yang benar-benar diakui segala amal ibadahnya oleh Allah. Tuh, kalau dilaksanakan, kalau nggak dilaksanakan atau banyak alasan, maka jangan harap la'allakum tattaqun ada pada diri kita. Ya, camkan itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sebelum saya tutup, mari sama-sama sedikit kita berselawatan. Mudah-mudahan dengan keberkahan selawat semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan keberkahan di dunia dan keberkahan di akhirat, bahagia dunia, bahagia di akhirat, dan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak dan keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Terpenting lagi kampung kita Jembatan Gambang ini menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma sholli Yeah.
Mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan keberkahan suratul Fatihah kita semua diijabah segala doa kita, diterima segala amal ibadah kita, dan kita mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita akan penuh dengan menjadi berkah kehidupan di dunia kita dan juga berkah kehidupan kita nanti di akhirat. Dan juga berkah suratul Fatihah, kampung kita di Paket Gabak terhindar dari mara bahaya musibah bencana, khususnya yang sedang merebak di India, yaitu virus corona. Mudah-mudahan kita di Indonesia, khususnya di kampung Jembatan, terhindar dari hal-hal yang demikian itu. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'alullah taufiq wal hidayah wal ma'unah والصحة والبركة والسلامة على كل بلاء والوباء، خصوصا فيروس كورونا في هذا إندونيسيا خاصة، على هدية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام، ببركة القرآن وبشفاعة القرآن ومعجزات القرآن وبكرامة القرآن وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلكم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم akan dua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna bil imani kamilin. Allahumma ij'alna bil imani kamilin. Allahumma ij'alna bil imani kamilin. Wa li fara'idika mu'addin, wa li salati hafidin, wa li zakati fa'ilin, wa li ma'anika talibin, wa li afwika rajin, wa bil huda متمسكين وعلى الأرض معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راض وللنعماء شاكرين وعلى البلاء صابرين وعلى البلاء صابرين وعلى البلاء صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وإلى الحوض واردين وإلى الجنة داخلين وإلى الجنة داخلين وإلى الجنة داخلين وإلى الجنة داخلين ومن النار ناجين ومن النار ناجين ومن النار ناجين وعلى سرير الكرامة
القاعين ومن حور العين المتزوجين ومن سندس واستبرق ولباس المتلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفين شاربين بأكواب وأباريق وكأس معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن والسوء والزنا ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاص من بلدنا هذا إندونيسيا خاص من بلدنا هذا إندونيسيا خاص ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية اللهم جملنا بالعافية اللهم جملنا بالعافية والسلامة على كل بلاء والوباء خصوصا فيروس كورونا. اللهم جملنا بالعافية اللهم جملنا بالعافية اللهم جملنا بالعافية والسلامة على كل بلاء والوباء خصوصا فيروس كورونا وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.